Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas tentang pengukuran, penilaian, asesmen, dan evaluasi. Nah, materi ini adalah topik pengantar untuk mata kuliah, asesmen pembelajaran, ataupun evaluasi pembelajaran. Kita lihat di sini ada 4 istilah yang sering digunakan di dalam pembelajaran atau di dalam penilaian pembelajaran. Keempatnya ini akan kita bahas masing-masingnya sehingga nanti bisa dibedakan antara pengukuran, penilaian, evaluasi, dan asesmen. Nah, di mana sebenarnya keempat istilah ini sangat berhubungan, berkaitan dengan erat satu sama lainnya. Kita lihat pengukuran ya. Pengukuran berasal dari kata measurement ya, measurement. Nah, ini adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur sesuatu. Kalau ada kata-kata di sini mengukur, nah mengukur berarti di sini ada alat ukur. Ya, nanti ada alat ukur. Seperti halnya kita mengetahui pengukuran di dalam IPA gitu ya. Misalnya untuk mengukur panjangnya meja, kita menggunakan penggaris atau mistar. Untuk mengukur besarnya massa, kita menggunakan neraca, begitu ya. Jadi harus ada alat ukur. Nah, nanti panjang yang kita ukur atau massa yang kita ukur atau sesuatu yang kita ukur itu kita bandingkan dengan skala yang ada di alat ukurnya. Nah, menurut Sudijono, mengukur adalah membandingkan sesuatu dengan atau dasar ukuran tertentu. Nah, pengertian lain disampaikan oleh Ari Kunto bahwa kegiatan membandingkan, pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu hal dengan suatu ukuran tertentu sehingga sifatnya menjadi kuantitatif. Ada kata-kata kunci di sini, sifatnya menjadi kuantitatif ya. Kata-kata di sini ada kuantitatif. Jadi sifatnya nanti kuantitatif, hasil dari pengukuran itu kuantitatif. Apa itu kuantitatif? Sifatnya itu kita nyatakan dalam bentuk angka ya. Jadi kesimpulannya tadi pengukuran ini adalah membandingkan sesuatu dengan sesuatu gitu ya, dan sesuatu itu adalah alat ukur. Jadi harus ada alat ukur. Nah, itu pengertian pengukuran secara umum. Kemudian ada penilaian. Penilaian adalah istilah umum yang mencakup semua metode untuk menilai hasil tes siswa. Mencakup semua metode ya. Jadi tidak hanya penilaian itu tidak hanya tes gitu, kasih soal, tidak hanya sekedar itu, tetapi mencakup semua metodenya. Apakah itu dengan pengamatan, apakah itu dengan pemberian tugas, apakah itu dengan pemberian tes, dan lain sebagainya. Kita lanjutkan. Di sini katanya penilaian merupakan suatu pernyataan berdasarkan sejumlah fakta untuk menjelaskan karakteristik seseorang atau sesuatu. Jadi tujuan dari penilaian itu adalah, nah ini ya yang di-highlight, menjelaskan karakteristik seseorang atau sesuatu. Apa maksudnya? Nah, misalnya di dalam pembelajaran ya, prestasi siswa misalnya ya. Misalnya prestasi siswa. Kita ingin menjelaskan prestasi seorang siswa. Untuk bisa menjelaskan bagaimana prestasi siswa itu di sekolah, nah kita lakukanlah berbagai metode penilaian. Nah, tujuannya nanti menjelaskan prestasi siswa seseorang di dalam kelasnya. Nah, pengertian lain menyatakan bahwa penilaian adalah suatu kegiatan membandingkan hasil pengukuran sifat suatu objek, ya, hasil pengukuran sifat suatu objek dengan acuan yang relevan. Berarti di sini yang dinilai itu atau yang dibandingkan itu adalah hasil pengukuran, ya. Jadi diukur dulu, ya. Diukur dulu di sini ya. Diukur dulu baru dilaksanakan penilaian, ya, baru dilaksanakan penilaian. Jadi pengukuran itu dijadikan dasar untuk melakukan penilaian. Kemudian di sini ada acuan yang relevan. Acuan itu berarti ada standar. Seseorang dikatakan misalnya berhasil atau dia itu lulus dari mata pelajaran IPA. Itu harus ada acuan yang relevan ya. Apakah acuannya itu KKM gitu ya kalau dalam K13 dulu.
ataukah KKTP dalam kurikulum Merdeka. Harus ada acuan yang relevannya, tidak diterka-terka, tidak diperkirakan saja oleh yang melakukan penilaian. Nah, gitu ya. Itu perbedaan antara pengukuran dengan penilaian. Kemudian adalah istilah asesmen ya. Nah, asesmen ini adalah proses pengumpulan berbagai data yang dapat memberikan gambaran perkembangan belajar siswa. Jadi ini lebih komplit, lebih komprehensif dibandingkan dengan pengukuran dan penilaian. Nah, dalam asesmen, guru tidak hanya melakukan penilaian, namun juga melihat proses kemajuan belajar siswa. Jadi, asesmen itu apa ya? Mengakses gitu. Tidak hanya melihat hasil penilaian, tidak hanya melakukan penilaian, tapi juga dilihat prosesnya. Jadi, dilaksanakan keseluruhan gitu. Pengaksesannya dilaksanakan berkesinambungan antara hasil dengan prosesnya. Jadi di sini ada kata kunci proses ya. Melihat proses juga. Jadi tidak hanya sekedar hasil belajar ya. Tidak hanya sekedar hasil. Nah, asesmen merupakan implementasi dari berbagai cara dan penggunaan berbagai alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar siswa ya, itu asesmen. Kemudian evaluasi. Nah, ini dulu evaluasi sebelum ada istilah asesmen, evaluasi ini paling sering digunakan di dalam pembelajaran atau di dalam penilaian hasil pembelajaran. Nah, kita lihat apa sih yang disebut dengan evaluasi ya. Kalau pengertian umumnya, evaluasi adalah proses penilaian dengan jalan membandingkan ya. Membandingkan antara tujuan yang diharapkan dengan kemajuan atau prestasi nyata yang dicapai. Ya, kita di sini ada membandingkan, ada kata kunci membandingkan. Yang dibandingkan apa? Tujuan yang diharapkan dengan kemajuan atau prestasi nyata yang dicapai. Ya, jadi kalau di dalam pembelajaran mungkin tujuan yang dicapai misalnya sekian persen dari siswa kelas 71 menguasai tentang konsep pengukuran. Nah, gitu ya. Kemudian dilakukanlah evaluasi setelah dinilai hasil siswa, setelah dilakukan pengukuran, kemudian dinilai hasil belajar siswanya. Ternyata hanya 50% di kelas itu yang bisa menjawab soal-soal pengukuran dengan baik. Nah, baru dibandingkan itu, baru dievaluasi. Ini tujuan kita awalnya 75% dalam kelas ini menguasai konsep pengukuran. Ternyata yang mencapai hanya 50% gitu ya. Nah, berarti membandingkan antara kondisi awal yang diharapkan atau tujuan awal yang diharapkan dengan apa yang sudah dicapai siswa. Nanti disimpulkan itu apakah tercapai atau tidak. Nanti tujuannya apa? Mengambil kesimpulan. Ya, tujuannya adalah untuk mengambil kesimpulan apakah suatu pembelajaran atau suatu program tercapai atau efisien, efektif atau tidak ya. Pengertian lain menyatakan bahwa evaluasi adalah proses untuk menggambarkan, memperoleh, dan menghasilkan informasi yang berguna untuk mempertimbangkan suatu keputusan ya. Jadi tercakup di sini ada proses menggambarkan, memperoleh, menghasilkan informasi ya. Untuk mempertimbangkan suatu keputusan. Mempertimbangkan suatu keputusan ini apa maksudnya? Nah, misalnya gini. Mempertimbangkan apakah seorang siswa dapat naik kelas atau tidak, misalnya dalam K13 dulu. Mempertimbangkan apakah suatu bab atau suatu CP telah tercapai atau tidak, perlu atau tidaknya dilakukan remedial, perlu atau tidaknya dilakukan pengayaan, perlu atau tidaknya diganti metodenya, perlu atau tidaknya di pelajaran berikutnya itu diganti medianya atau tidak. Nah, itu berhubungan dengan evaluasi ya. Jadi evaluasi itu udah komplit, udah udah akhir atau produk dari kegiatan kita melaksanakan pengukuran, penilaian, dan evaluasi ya. Nah, pengertian di sini kalau menurut Depdiknas sendiri adalah kegiatan mengidentifikasi atau melihat suatu program yang direncanakan telah tercapai atau belum.
berharga atau tidak, tepat sasaran atau tidak, ya gitu ya, atau efektif atau tidaknya. Nah, jadi kesimpulannya evaluasi ini dilaksanakan setelah dilaksanakannya penilaian pengukuran ya. Untuk menilai ya. Jadi evaluasi ini membandingkan dengan tujuan awal. Next ya. Nah, ini hubungan antaranya. Jadi mereka ini yang berempat ini, empat istilah ini tuh saling berhubungan ya, bukan terpisah satu sama lainnya. Pengukuran dan penilaian merupakan dua proses yang berkesinambungan, ya. Jadi, untuk melakukan penilaian harus dilakukan pengukuran terlebih dahulu. Pengukuran dilaksanakan terlebih dahulu yang menghasilkan skor dan dari hasil pengukuran dapat dilaksanakan penilaian. Oke ya. Antara penilaian dan evaluasi sebenarnya memiliki persamaan, yaitu keduanya mempunyai pengertian menilai atau menentukan nilai sesuatu. Nah, tapi evaluasi dan penilaian bersifat kualitatif ya. Evaluasi dan penilaian bersifat kualitatif, bukan angka ya, sedangkan pengukuran hasilnya dalam bentuk angka. Karena apa? Karena tadi kita pakai alat ukur. Alat ukur ya, tadi kalau contoh alat ukur itu kalau di dalam fisika tadi dicontohkan Mister ya, tapi kalau di dalam pembelajaran alat ukur yang dimaksud adalah tes gitu ya, soal tes atau lembar observasi atau lembar penilaian kinerja dan lain sebagainya. Hakikat keduanya merupakan proses membuat keputusan tentang nilai suatu objek. Nah, ruang lingkup penilaian lebih sempit ya, penilaian lebih sempit, hanya terbatas pada salah satu komponen atau aspek seperti prestasi belajar atau kemampuan keterampilan proses sains atau misalnya kemampuan berbicara, keterampilan mengoperasikan alat dan sebagainya. Kemudian ruang lingkup evaluasi lebih luas dalam pelaksanaannya mencakup semua komponen di dalam suatu sistem ya. Jadi evaluasi itu lebih luas cakupannya dibandingkan dengan penilaian dan pengukuran. Oke, kita lihat contohnya. Nah, untuk lebih paham ya kita lihat contoh berikut. Contoh yang pertama, apabila kita akan menuju suatu tempat wisata yang dapat dipakai untuk tempat berlibur, maka kita harus memikirkan tempat mana yang akan dijadikan sebagai tempat wisata. Kita menginginkan tempat wisata yang indah pemandangannya, murah ongkosnya, dekat jaraknya, dan segar udaranya. Namun, kemungkinan kita bisa memilih tempat wisata yang lebih jauh dan ongkosnya lebih mahal karena ada satu hal yang kita jadikan sebagai bahan pertimbangan. Nah, dalam hal ini, jarak itu sifatnya kuantitatif. Nah, jarak itu sifatnya kuantitatif. Jadi ketika kita mempertimbangkan mau ke kota A atau ke kota B, kota A ini lebih dekat, misalnya kota B ini lebih jauh. Untuk menentukan dia dekat jauhnya, kita melakukan pengukuran. Ya, pengukuran kan satuannya nanti dalam ukuran jarak ya, sekian kilometer gitu. Nah, kita bisa lihat di map misalnya. Nah, pada saat memilih jalan mana yang akan ditempuh, keputusan sudah dilaksanakan. Jadi misalnya kita nih mau memutuskan ke kota B yang lebih jauh. Pertimbangannya mungkin kita punya pertimbangan lain yang kita belum pernah ke sana misalnya ya. Nah, ketika kita sudah memutuskan mau ke kota B yang jaraknya lebih jauh, nah penilaian itu mulai dilaksanakan ya. Jadi ketika sudah mencoba ke kota B, maka kita baru bisa melakukan penilaian. Oh, gimana efisiensi waktunya ya, biayanya, dan setelah dicoba gimana rasanya, worth it nggak dengan biaya yang dikeluarkan gitu. Itu namanya penilaian. Contoh kedua, untuk menilai apakah seorang peserta didik telah menguasai konsep IPA tertentu, seorang guru dapat mengetahuinya melalui beberapa tes secara lisan, tertulis, atau perbuatan. Jadi ada tes lisan, tes tertulis, atau tes perbuatan. Dari rata-rata skor yang diperoleh peserta didik tersebut, dengan menggunakan kriteria tertentu dapat dinilai tingkat penguasaannya. Nah, apa itu kriteria tertentu yang dimaksudkan di sini? Jadi ada standarnya. Misalnya kalau nilainya 1 sampai 20 atau 0 sampai 20 berarti penguasaannya sangat buruk misalnya. Nah, antara 20 sampai 40 buruk, 40 sampai 60 sedang, 60 sampai 80 baik, 80 sampai 100 misalnya
bagus gitu, baik, sangat baik. Nah, kita bisa menilai tingkat penguasaannya. Nah, jadi di sini ada kriteria tertentu ya. Ada kriteria tertentu di sini yang yang diperlukan. Misalnya 0 sampai 20 sampai 40 misalnya, dan seterusnya. Ini kecil sama harusnya ya, kecil sama. Nah, ini baru di atas 60 misalnya. Jadi tidak berdempet antara 60, 40, 20 dan seterusnya. Nah, misalnya ini sangat baik nih, baik misalnya. Jadi, untuk menyimpulkan apakah seseorang itu peserta didik menguasai konsep IPA-nya ini sudah dengan baik, sangat baik atau sedang, maka kita membutuhkan kriteria ini, gitu ya. Nah, skor yang dinyatakan dengan bilangan diperoleh melalui pengukuran. Nah, dari mana kita dapat skor ini? Tentu dari pengukuran. Misalnya dikasih tes soal, ternyata siswa ini nilainya 64. Nah, berarti kalau 64 berada di rentang ini. Berarti kesimpulannya peserta didik tersebut kita kategorikan berada dalam penguasaan konsep yang baik. Itu ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Nah, dari kedua contoh di atas dapat disimpulkan bahwa penilaian sangat erat kaitannya dengan pengukuran, di mana dasar untuk melakukan penilaian adalah pengukuran ya. Dapat kita sampaikan di sini, dapat kita simpulkan di sini bahwa tanpa melakukan pengukuran kita tidak bisa melakukan penilaian yang kemudian kita menyimpulkan sesuatu gitu. Jadi dasar untuk melakukan penilaian adalah pengukuran. Ya, jadi pengukuran itu wajib hukumnya, apalagi dalam proses pembelajaran. Oke, demikian saja pengantar untuk mata kuliah ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Kita tutup dan sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum. Nah, jadi kesimpulannya evaluasi ini dilaksanakan setelah dilaksanakannya penilaian pengukuran ya. Untuk menilai ya. Jadi evaluasi ini membandingkan dengan tujuan awal. Next ya. Nah, ini hubungan antaranya. Jadi mereka ini yang berempat ini, 4 istilah ini tuh saling berhubungan ya, bukan terpisah satu sama lainnya. Pengukuran dan penilaian merupakan dua proses yang berkesinambungan ya. Jadi untuk melakukan penilaian harus dilakukan pengukuran terlebih dahulu. Pengukuran dilaksanakan terlebih dahulu yang menghasilkan skor dan dari hasil pengukuran dapat dilaksanakan penilaian. Oke ya. Antara penilaian dan evaluasi sebenarnya memiliki persamaan, yaitu keduanya mempunyai pengertian menilai atau menentukan nilai sesuatu. Nah, tapi evaluasi dan penilaian bersifat kualitatif ya. Evaluasi dan penilaian bersifat kualitatif, bukan angka ya, sedangkan pengukuran hasilnya dalam bentuk angka. Karena apa? Karena tadi kita pakai alat ukur. Alat ukur ya, tadi kalau contoh alat ukur itu kalau di dalam fisika tadi dicontohkan Mister ya, tapi kalau di dalam pembelajaran alat ukur yang dimaksud adalah tes gitu ya, soal tes atau lembar observasi atau lembar penilaian kinerja dan lain sebagainya. Hakikat keduanya merupakan proses membuat keputusan tentang nilai suatu objek. Nah, ruang lingkup penilaian lebih sempit ya, hanya terbatas pada salah satu komponen atau aspek seperti prestasi belajar atau kemampuan keterampilan proses sains atau misalnya kemampuan berbicara, keterampilan mengoperasikan alat dan sebagainya. Kemudian ruang lingkup evaluasi lebih luas dalam pelaksanaannya mencakup semua komponen di dalam suatu sistem ya. Jadi evaluasi itu lebih luas cakupannya dibandingkan dengan penilaian dan pengukuran. Oke, kita lihat contohnya. Nah, untuk lebih pahamnya kita lihat contoh berikut. Contoh yang pertama, apabila kita akan menuju suatu tempat wisata yang dapat dipakai untuk tempat berlibur, maka kita harus memikirkan tempat mana yang akan dijadikan sebagai tempat wisata. Kita menginginkan tempat wisata yang indah pemandangannya, murah ongkosnya, dekat jaraknya, dan segar udaranya.
Namun, kemungkinan kita bisa memilih tempat wisata yang lebih jauh dan ongkosnya lebih mahal karena ada satu hal yang kita jadikan sebagai bahan pertimbangan. Nah, dalam hal ini, jarak itu sifatnya kuantitatif. Nah, jarak itu sifatnya kuantitatif. Jadi ketika kita mempertimbangkan mau ke kota A atau ke kota A ini lebih dekat, misalnya kota B ini lebih jauh. Untuk menentukan dia dekat jauhnya, kita melakukan pengukuran. Ya, pengukuran kan satuannya nanti dalam ukuran jarak ya, sekian kilometer gitu. Nah, kita bisa lihat di map misalnya. Nah, pada saat memilih jalan mana yang akan ditempuh, keputusan sudah dilaksanakan. Jadi misalnya kita nih mau memutuskan ke kota B yang lebih jauh. Pertimbangannya mungkin kita punya pertimbangan lain yang kita belum pernah ke sana misalnya ya. Nah, ketika kita sudah memutuskan mau ke kota B yang jaraknya lebih jauh, nah penilaian itu mulai dilaksanakan ya. Jadi ketika sudah mencoba ke kota B, maka kita baru bisa melakukan penilaian. Oh, gimana efisiensi waktunya ya, biayanya, dan setelah dicoba gimana rasanya, worth it nggak dengan biaya yang dikeluarkan gitu. Itu namanya penilaian. Contoh kedua, untuk menilai apakah seorang peserta didik telah menguasai konsep IPA tertentu, seorang guru dapat mengetahuinya melalui beberapa tes secara lisan, tertulis, atau perbuatan. Jadi ada tes lisan, tes tertulis, atau tes perbuatan. Dari rata-rata skor yang diperoleh peserta didik tersebut, dengan menggunakan kriteria tertentu dapat dinilai tingkat penguasaannya. Nah, apa itu kriteria tertentu yang dimaksudkan di sini? Jadi ada standarnya. Misalnya kalau nilainya 1 sampai 20 atau 0 sampai 20 berarti penguasaannya sangat buruk misalnya. Nah, antara 20 sampai 40 buruk, 40 sampai 60 sedang, 60 sampai 80 baik, 80 sampai 100 misalnya bagus gitu, baik, sangat baik. Nah, kita bisa menilai tingkat penguasaannya. Nah, jadi di sini ada kriteria tertentu ya. Ada kriteria tertentu di sini yang diperlukan. Misalnya 0 sampai 20, 20 sampai 40 misalnya, dan seterusnya. Ini kecil sama harusnya ya, kecil sama. Nah, ini baru di atas 60 misalnya. Jadi tidak berdempet antara 60, 40, 20 dan seterusnya. Nah, misalnya ini sangat baik nih, baik misalnya. Jadi, untuk menyimpulkan apakah seseorang itu peserta didik menguasai konsep IPA-nya ini sudah dengan baik, sangat baik atau sedang, maka kita membutuhkan kriteria ini gitu ya. Nah, skor yang dinyatakan dengan bilangan diperoleh melalui pengukuran. Nah, dari mana kita dapat skor ini? Tentu dari pengukuran. Misalnya dikasih tes soal, ternyata siswa ini nilainya 64. Nah, berarti kalau 64 berada di rentang ini, berarti kesimpulannya peserta didik tersebut kita kategorikan berada dalam penguasaan konsep yang baik. Itu ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Nah, dari kedua contoh di atas dapat disimpulkan bahwa penilaian sangat erat kaitannya dengan pengukuran, di mana dasar untuk melakukan penilaian adalah pengukuran ya. Dapat kita sampaikan di sini, dapat kita simpulkan di sini bahwa tanpa melakukan pengukuran kita tidak bisa melakukan penilaian yang kemudian kita menyimpulkan sesuatu gitu. Jadi dasar untuk melakukan penilaian adalah pengukuran. Ya, jadi pengukuran itu wajib hukumnya, apalagi dalam proses pembelajaran. Oke, demikian saja pengantar untuk mata kuliah ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Kita tutup dan sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum.